Halo sobat YouTube, selamat datang kembali channel YouTube aku di mie instan. Di tangan saya sekarang ada Asus GTX 1660 Ti VGA yang saya rasa masih cukup powerful guys ya. Ini VGA sudah cukup lama saya beli, ada sekitar 2 tahun yang lalu mungkin saya beli. Saat itu lagi downnya harga Bitcoin, kemudian saya coba untuk membeli VGA ini di harga waktu itu 1,5 jutaan guys. Kemudian sekarang saya cek lagi harganya itu naik lagi. Entah kenapa harga VGA sekarang itu aneh-aneh guys ya, nggak beres harga VGA sekarang. Sekarang ini kok bisa harga VGA GTX 1660 yang tadinya murah sekarang malah naik lagi guys. Saya nggak tahu apa penyebabnya, tapi ya harga VGA benar-benar digoreng kayaknya. Dan kita tidak bahas itu, kita akan bahas tentang kemampuan dari GTX 1660 Ti 6GB DDR6 ini guys. Nah ini spesifikasinya nanti sebentar saya akan jelaskan guys ya. Kita akan cek di GPU Z, tapi kita lihat cek dulu detailnya. Di sini dia pakai 8 pin power, kalian bisa lihat. Kemudian seperti ini outputnya, dia punya 2 HDMI, DPI. Kemudian dia bagus, punya back panel belakang. Saya rasa ini salah satu VGA yang menurut saya ya guys, ini masih worth it guys. VGA second yang kalau kalian mau beli ini cukup worth it guys. Untuk harga barunya ini saya kurang tahu, mungkin di 2 jutaan lebih ya, hampir menyentuh 3 juta. Tapi kalau kalian beruntung mungkin kalian bisa dapat yang secondnya dengan kondisi yang bagus, itu rata-rata harganya di atas 1,5 jutaan guys. Tapi kalau kalian bisa tawar menawar, mungkin kalian bisa dapat di harga yang cukup murah guys ya. Oke, kali ini saya akan tes di gaming tentunya. Saya akan pakai prosesor generasi ke-8 ini guys. Ini juga belum lama saya beli guys ya. Ini baru 2 minggu saya beli satu paket ya. Motherboard dan prosesor. Untuk prosesornya ini prosesor generasi 8 i5 8500. Untuk motherboardnya saya pakai Gigabyte H310M. Jadi saya beli sepaket motherboard dan prosesor. Ini sudah terpasang prosesornya. Kalau kalian mau lihat unboxingnya nanti kalian cek saja di video ini guys. Nah sekarang untuk RAM-nya pakai DDR4 guys ya. Ini saya pakai beda merek guys ya. Ini Kingston Fury HyperX 8GB DDR4. Kemudian ini juga DDR4 mereknya Hynix 8GB. So totally kita punya 2 RAM DDR4 di sini, 8GB totalnya ntar jadi 16GB untuk RAM. Oke, saya akan rakit. Kita akan pasang racikan ini, kemudian kita akan tes di game. Tapi sebelumnya nanti akan ada tambahan-tambahan lagi spek yang akan saya pakai guys ya, komponen-komponen apa lagi yang saya akan gabungkan dari harddisknya, SSD sampai PSU nya. Oke, kita langsung pasang saja, kemudian kita cek spesifikasinya di CPU Z dan GPU Z. Oke, PC-nya sini saya sudah nyalakan guys ya, dan untuk sebagai komponen tambahan di sini saya pakai hard disk 1 TB dari WD Blue, kemudian SSD-nya PNY 240GB dan PSU-nya saya pakai PSU Deepcool 500W PF500. Oke, itu saja sepertinya komponen yang saya pakai, dan di sini seperti biasa saya tanpa casing guys ya, tanpa casing. Oke, kita langsung ke CPU Z dan GPU Z. Untuk prosesornya Intel Core i5 8500, punya TDP yang cukup rendah di 65W, punya kecepatan di 3,0 GHz, max speed turbonya di 4,10 dan punya 6 core dan 6 thread.
Untuk VGA GTX 1660 Ti, GPU name-nya di TU116, punya VRAM 6GB, DDR6 Samsung. Dan untuk TDP-nya, kita cek TDP-nya di sini guys ya. Oke, ini spesifikasinya TDP dia di 120 watt guys. TDP untuk GTX 1660 Ti ini guys, Asus TUF Gaming guys. Oke, saya rasa itu sudah cukup ya guys ya untuk menjelaskan detail spesifikasi dari kedua komponen yang kita akan tes di gaming ini guys. Nah, di sini saya sudah siapkan wattmeter untuk ngecek keluaran daya yang digunakan pada saat kita tes di gaming guys. Oke, kita langsung coba tes main game guys. Oke, untuk game pertama ini saya coba main GTA 5 guys ya. Selalu saya tes GTA 5 di pertama tes di game guys ya. Oke, di sini kita cek settingannya dulu. Settingan grafik untuk resolusi 1920x1080 Full HD dan kualitas grafik very high guys. Very high. Efficiency off. Oke, kualitas grafik ini very high, 1920x1080 dan FPS nya dapat di 160 watt. Wow, wattnya di 190-an guys ya. Aduh, saya rasa kalau untuk game GTA 5 aman guys ya, nggak ada masalah sih. Aman, lancar jaya guys ya. Apalagi kalau dia bilang kalau GTA online, GTA 5 roleplay atau GTA 5 online sudah pasti jalan guys, sudah pasti absolutely yes, absolutely lancar guys ya. Wah, saya rasa tidak ada masalah untuk GTA 5, lancar. Bahkan kinerja GPU-nya hanya bermain di 50%. CPU di 80 sampai 60 sampai 80%. Oke, di sini saya coba main game The Witcher guys. The Witcher di sini settingan grafik di sini di high guys ya. High di resolusi 1920x1080 guys. Efficiency off. Oke, dapatnya wow, FPS-nya tinggi sekali, 180, gila. Penggunaan GPU di 90%, CPU di 60%-an. Oke. Kemudian untuk wattnya di 213 guys. Wah, ini cukup tinggi sekali FPS-nya, sampai di 100 guys ya. 100 lebih. Ini untuk game The Witcher 3. Detail grafik yang cukup bagus, mengagumkan di kualitas high guys ya. Kita dapat FPS di 150-an. Ini untuk game The Witcher 3. Oke, berikutnya sini saya coba main game Spider-Man Miles Morales guys. Untuk settingannya di sini grafik di Full HD 1920x1080, efficiency off. Kualitas grafik di sini saya kasih high guys ya, high. Tapi efek-efeknya di sini ada yang saya off kan, kayak bloom, lens flare itu saya vintage itu saya off kan saja. Karena perlu pakai efek, yang penting nyaman mainnya. Oke, kita close. Oke, wah, gila, FPS-nya 100. Oke, FPS-nya ini di atas 60 guys ya, dan nggak ada stuttering sama sekali.
lancar. Tidak ada bottleneck di sini. Kalian lihat penggunaan GPU dan CPU-nya sama-sama over kekuatannya. Mulai dari CPU-nya yang sudah di 90% dan GPU-nya pun di 90%-an guys. Gamenya pun alhasil lancar di 90 fps guys. Wattnya dikena 200 watt, 200 sampai 216. Cukup powerful. Oke guys, game berikutnya sini saya main game Elden Ring guys. Di sini settingan grafik 1920x1080, resolusi dan kualitas grafik di high guys ya. High semua di sini. Oke, kita di luar. Oke, kita dapat FPS 60 guys ya. Kinerja GPU di 70%, CPU di 50%-an, watt di 187 guys. Cukup kecil wattnya di sini. Tapi saya rasa in game cukup lancar guys ya, di kualitas high ini. Kualitas grafik pun bagus. Oke, di sini saya main game God of War ya. Settingan grafik di sini original kita kasih naik di high, kemudian display 1920x1080. Oke, efficiency off. Oke, jadi kualitas grafik kita kasih high guys ya. Kita close. Kita dapat di 80 sampai 90 fps guys. Wow, bahkan sampai 100 guys. Wattnya di 230-an guys ya. Oke, di sini saya coba main game Need for Speed Heat guys ya. Kita cek settingannya terlebih dahulu. Settingan grafik 1920x1080, kualitas grafik high, render scale di 130, resolution scale. Oke, ini sudah cukup. Efficiency off, kualitas grafik high. Oke, kita kembali ke in game. Wow, nice. GPU 90%, CPU 100% ya. FPS nya di 70-an. Watt dapat di 230-an guys ya. 225 watt. Saya rasa untuk main Need for Speed lancar, nggak ada masalah guys ya.
Oke, sebelum berikutnya di sini saya main game RDR2 guys. RDR2 untuk settingannya, grafik di sini resolusi 1920x1080, tekstur kualitas di high guys ya, di anti slip filtering di 4 kali, kita kasih 2 saja, medium high untuk settingan grafiknya guys ya. Oke, kita back. FPS nya dapat di 50-an guys ya, dan wattnya di 100. Wow, cukup kecil wattnya ternyata, di 140 sampai 150 watt. Kinerja GPU di 60% dan CPU di 60%. Wow. Oke, cukup lancar untuk main game RDR2 nya. Ayo cepat lakukan. Mana yang Oke, yang berikutnya sih saya main game Horizon Forbidden West. Settingan grafik di sini saya kasih medium guys ya, medium. Resolusi 1920x1080, efficiency off. Oke, itu cukup. FPS-nya cukup lumayan di 60 ya. Wattnya di 210 ya guys ya, guna GPU 80% dan CPU di 80%an. Oke, game berikutnya disini saya main game Forza Horizon 5 guys. Settingan grafik di sini high guys ya, kualitas grafik high. Kemudian resolusi 1920x1080, frame rate kita unclock saja, efficiency off. Oke. Oke, FPS-nya tinggi banget ya. Di 100 ya, sampai lawa full FPS-an. Gila, FPS-nya sampai 100 guys. Oke, di sini kita main game Tekken 8 guys. Untuk settingan grafik di sini kita kasih high guys ya, high render 180. Oke, resolusi 1920x1080. Kita langsung play.
Oke, yang berikutnya di sini saya main game Cyberpunk 2077. Wadaw, ini FPS-nya sudah main di 70 sampai 80-an saja guys ya. Ini settingannya grafik di medium, coba kita angkat di high guys ya. Grafik 1920 kali 1080. Oke. Oke, ini kualitas high di 1920 kali 1080, FPS-nya di 60-an. Kinerja GPU 90, CPU 90, FPS 60, wattnya di 230-an guys. Wih, ngeri juga, cukup tinggi FPS nya guys ya. Ini untuk game Cyberpunk 2077 di kualitas high 1920 kali 1080. Saya rasa main Cyberpunk cukup lancar guys ya. Oke guys, game berikutnya di sini saya main game Ghost of Tsushima guys. Kita lihat wattnya di 133 watt. Untuk settingan display di sini 1920 kali 1080 Full HD, grafik di sini kualitas high guys. Tapi ya coba kita high saja. Oke, untuk efeknya saya off kan. FPS nya dapatnya di 30 sampai 40, kemudian GPU di 90, CPU di 50-an. Saya rasa in game masih cukup aman. Guys, game berikutnya di sini saya main game Genshin Impact guys. Di sini Genshin Impact settingan grafik saya kasih rata kanan guys ya. Rata kanan ini 16. Ini semua high ya, serba on, semua efek-efek on semua. FPS-nya di 60-an, kualitas grafiknya wah mantap ya guys ya. Rata kanan 133 watt, kita GPU di 30%, CPU 50%-an. Saya rasa tidak ada masalah untuk main game Genshin Impact ya. Lancar, ini sudah rata kanan lancar jaya guys ya. Oke, sekian berikutnya di sini saya main ZZZZ
Zenless Zone Zero. Di sini settingan grafik kita kasih 1920 x 1080 ya, dan image quality di sini high medium, medium, tapi kebanyakan sini saya kasih high guys ya. Kemudian efeknya saya off kan saja. Oke, ini cukup sih sepertinya. FPS nya dapat di 100 lebih, wow. Kemudian GPU 80, CPU di 50-an. Tapi kita tes di pertempuran nih, kita coba tes play lawan monsternya guys ya. Biasanya di situ agak akan berdampak guys ya. Oke, game berikutnya di sini saya main game Wuthering Waves, guys. Oke, ini player baru yang saya baru dapatkan, guys. Oke, kita ke settingan dulu grafiknya. Di sini saya kasih 1920 x 1080, frame rate di 60 ya, FPS di lock di 60, efficiency off, kualitas grafik high guys. Hanya ada beberapa efek yang saya off kan guys ya. Ini saja yang di on. Oke. Di in game cukup lancar ya, kinerja GPU 70%, CPU di 50%, FPS nya di 60-an guys. Wattnya 160. Ini gamenya saya install di harddisk guys ya. Banyak yang bilang katanya kalau game ini install di harddisk agak ngelek atau nge-freeze, tapi ini saya install di harddisk cukup lumayan bagus guys ya, lancar, gak kepengaruh kita install di harddisk ataupun di SSD guys. Ya berpengaruh sih tapi sedikit ya, mungkin loadingnya, tapi kalau ini saya rasa cukup lancar. Oke, situ dia tadi hasil tes di gamingnya GTX 1660 Ti dengan prosesornya generasi ke-8 Core i5 8500 guys. Bagaimana menurut kalian? GTX 1650 Ti ini masih sangat worth it, masih perkasa, masih kuat, masih jago, masih overpower guys. Menurut saya guys ya. Dan ya kalian kalau mau cari VGA mungkin saya sarankan untuk yang second kalian bisa cari GTX 1660 Ti ini. Tapi ya kalau kalian cari di marketplace bisa mungkin kalian cari yang berkualitas bagus atau yang walaupun bekas tapi yang apa ya, kalau dibilang bekasnya itu terawat gitu ya, bekas terawat atau bekas yang dari gamer gitu. Kalau bekas mining mungkin ya kalian bisa coba-coba untuk menawar guys ya. Untuk GTX 1660 Ti ini bukan cuma merek Asus TUF Gaming, masih banyak ya, ada Colorful, ada merek Palit dan Gainward, itu masih banyak ya guys ya. Kalau kalian mencari GTX 1660 Ti, dan hasil uji cobanya tadi kalian bisa lihat ya, semua game berat saya coba dengan settingan high itu berjalan mulus guys ya.
apalagi prosesornya masih generasi ke-8. Kalau seandainya untuk prosesor kita ganti lagi ke prosesor generasi yang terbaru, misalkan generasi ke-12 atau generasi ke-13, sudah ya saya yakin pasti gamenya bakalan lancar banget guys. Sedangkan generasi ke-8 saja masih cukup oke guys, masih bisa mengimbangi performance dari GTX 1660 Ti ini dengan prosesor generasi ke-8 ini guys. Saya rasa masih cukup oke guys. Nah, buat kalian yang mau cari VGA ini ya gimana ya, kalau mau cari second ya mudah-mudahan kalian bisa dapat di harga yang cukup murah guys ya, karena yang secondnya saja dijual di harga 1 jutaan lebih. Ya cari, kalian bisa tawar-tawar lah di marketplace. Saya tidak punya tips dan trik khusus untuk menawar atau mencari VGA, tapi saya cuma meyakinkan bahwa GTX 1660 Ti ini masih sangat worth it dan masih apa ya istilahnya, masih cocok kalian beli, masih bisa untuk gaming jangka panjang guys ya. Oke, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan tetap main game PC yang original.